akumulasi per bulan setiap pelanggan 100.000 untuk bulanan wifi-nya. Dan untuk biaya pemasangan awal mulai dari 500.000 sampai 2 juta. Terus Dan sampai saat ini alhamdulillah pelanggan sudah mencapai 92 pelanggan. 92 ya? Iya. Kali 100.000 ya? Iya. Berapa tuh berarti omsetnya? Omsetnya 90 kali 100 iya kemakan 9 juta ya? 9 juta, kemakan untuk bayar internet 2,5 juta. Wih, lamanya banyak tuh. Untungnya berapa persen tuh berarti? Untungnya Pembagiannya itu loh. bagiannya 50-50 atau ada kas bersama? ada kas bersama untuk pengembangan. Sejauh ini mungkin pengembangannya apa tuh? Pengembangannya yaitu untuk menambah ke setiap desa, saya tambah access point untuk saya sebarkan lagi. Pakai kabel apa orang nih antar desa? Untuk satu desa saya kasih satu access point, nanti terus saya tarik kabel. Access pointnya saya taruh di setiap kali desa. Syaratnya mungkin ada kabel teleponnya? Apa enggak usah? Saya kabel telepon dari saya. Oh gitu. Saya biayai. Jos, satu akses point berapa? Satu access point untuk satu tempat bisa 2,5. 2,5 ya. Ampuh. Oke. Lanjut. Target pemasarannya yaitu untuk setiap desa yang saya kejar itu yang wilayah desa yang sulit dapat akses internet. Udah berapa desa nih sekarang? Alhamdulillah yang sudah berkembang 6 desa. 6 desa dengan total 90 ya? 92. 90 itu 6 desa ya? Iya. Berarti tidak semuanya nyambung ya? Tidak semua desa nyambung. Iya. Jadi yang saya kembangkan itu yang sudah tercover jaringan saya. Itu kendalanya apa dari 6 desa yang baru gabungannya 90 itu? Kendalanya mungkin kalau di musim hujan ini seperti musim angin, akses pointnya kan tarik kawat kan, jadi banyak kawat yang ganggu. Kawat apa kabel? Kawat. Akses point kan taruh antena. Di atas antena. Oh, kawatnya kan itu berarti nanggane goyang-goyang. Oh. Iya. Ketinggian berapa meter? Ketinggian untuk satu akses point rata-rata 18. 18 meter. Berapa tadi akses pointnya? Untuk satu bendera akses point berapa? Dananya? 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Modal awal tok itu ya. Bisa menjangkau berapa kakak itu? Satu akses point. 100 bisa? 100. Nah. Untuk tarik kabel bisa. Oke. Sip. Lanjut. 6 desa. Ini sudah berjalan berapa tahun? Saya mulai dari bulan puasa berarti Mei 2020. Menjelang pandemik ya? Ya di awal pandemi karena kan saat pandemi terus saatnya daring itu kan masyarakat yang butuh akses Betul. wifi. Nah ini loh yang lain tolong diperhatikan. Jadi dengan adanya Mas Ali presentasi bukan sekedar ini hanya kita itu mendengarkan menjalankan tugas, tidak. Ini bagaimana kita pandai melihat peluang ya. Peluang begitu ada pandemi langsung dia mendirikan wifi ya langsung itu kan ya. Ini tidak semua orang mampu ya seperti itu. Idenya dulu dari mana tuh? Darimu apa dari teman? Diajak teman. Bukan teman sih, guru. Oh, guru. Tapi beliaunya belum ngajar saya. Guru SMK Nurul Quran itu ya. Pak siapa? Pak Mukhlis. Pak Mukhlis. Oh iya. Dia berdua kan merilis. Gitu. Pak Mukhlis memang dulu sudah IT sudah apa? Dia suka IT. IT cuma beliaunya belum punya teman untuk bisa mengembangkan bakatnya. Terus saya diajak. Berarti besok kalau misalkan saya ngajak kerjasama bisa ya? Misalkan desa saya itu kan. Kalau perumahan sudah oke. Mungkin desa-desa yang terpencil yang lain-lain. Insya Allah. Oke siap. Berapa modalnya? Berapa modal untuk setiap desa Pak? Iya satu desa saja dulu berapa modalnya? Satu
desa ya minimal cari pelanggan dulu Pak, minimal ya 5 sampai 10 orang baru bisa didirikan akses point. Dengan nominal? Dengan nominal nanti dari saya. Oke, coba nanti saya cari pelanggan dulu minimal 5 ya. Iya. Gitu ceritanya. Nah, ini langsung dipraktekkan gitu loh, ya, gitu. Dan saya rasa di tempatnya potensial itu. Ya Mal ya, potensial. Itu. Sana itu belum begitu mengenal dengan itu. Di tempat saya sudah satu komplek perumahan, tapi yang lain belum. Nanti saya akan coba juga. Akan ada desa terpencil di saya itu. Runting dilesep ke sana itu belum ada seperti itu. Nanti akan saya padahal anak-anaknya sekolah. Nah, nanti saya akan programkan dengan dirimu. Kalau nanti bagus, nanti program ke desa saya yang lain. Gitu. Nah, ini. Terus apalagi yang mau dipresentasikan? Udah. Nah, sekarang ini. Apa relasi dari yang kamu lakukan ini terhadap materi kita tentang kepemimpinan? Iya, hubungannya apa? Di dalam yang kamu lakukan ada nggak sih manajer atau tentang sikap kepemimpinan yang harus dilakukan itu? Oke, dalam yang saya lakukan untuk menghadapi keluhan para pelanggan, ya intinya harus sabar, harus bisa membagi waktu. Terlebih itu untuk pelanggan baru maksudnya yang belum kepasang itu rata-rata tidak sabaran. Jadi gini, misalnya saya janjikan hari Selasa, ya harus hari Selasa, karena rata-rata itu pelanggannya tidak sabaran. Ya harus Selasa ya. Ya. Kalau nggak hari Selasa maka kamu diamuk gitu ya. Iya rata-rata gitu. Ya, betul. Makanya ketika Anda kerja di perusahaan yang besar, misalkan Toyota atau Astra, ketika Anda itu misalkan tidak masuk tanpa keterangan, itu paling 2 kali langsung dipecat. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan konsumen di luar negeri. Misalnya hari ini produksi 100 unit motor, 1 orang nggak masuk bagian pengisi busi misalnya, 1 orang nggak masuk, padahal yang lain kan pakai sistem mesin. Hanya beberapa orang aja yang bisa ke mekanik. Nah, ketika dia nggak masuk, maka total itu kalau 1 bagian tidak terpasang, maka sekian motor tidak terproduksi. Otomatis. Yang kedua, kalau semua terpasang tapi telat itu tidak ada toleransi. Ya, Nun sewu, saya tuh bapak saya dulu pernah kerja di sebuah pabrik sepatu di Tangerang. Kalau bagi ukuran kita, sepatu itu bagus. Tapi apa yang terjadi? Beberapa kontainer dibalikin. Hanya karena ada lecet sedikit saja. Dan itu padahal masih bagus. Karena itu memang ada banyak sekali sepatu-sepatu yang di kita itu hasilnya diekspor. Jadi misalkan Singapura mendirikan perusahaan di Indonesia, semuanya ini SOP-nya Singapura yang membuat orang Indonesia supaya bayarnya murah. Nah, ini kalau salah sedikit aja dibalikin. Nah, yang kena kan apa dampaknya? Ganti rugi. Otomatis ada gaji-gaji yang dipotong macam-macam seperti itu. Apalagi kalau misalkan personal individu dengan cepat akan dipecat. Nah, makanya itu Mas. Jadi di sini ada pola kepemimpinan tadi, harus sabar menghadapi pelanggan dan juga disiplin. Betul itu. Nggak ada ampun, itu keras. Ini saya tadi tampilkan grup penulis, sekarang sudah ada 4 orang yang dikeluarkan. Bayang coba, kita membayar uang. Kalau umumnya biasanya 2,2 juta Mas. Saya sudah dapat diskonan ini 850. Udah bayar, lagi menulis, ngumpulkannya telat hanya 1 jam, saya langsung diping. Pingnya 4 dikeluarkan tanpa ampun. Bayang coba, padahal itu saya udah bayar ya. Dan itu dikeluarkan begitu saja. Uangnya nggak balik. Seperti itu. Nah, ini makanya saya ketemu aplikasi tadi sangat penting. Ya, oke, selain kedisiplinan, kemudian juga tadi sabar menghadapi pelanggan, terus apa lagi Mas? Ya rajin maksudnya dalam artian rajin mengontrol mengontrol jaringan. Nah, yang paling mungkin pengalaman yang paling pahit ketika selama Anda menjalankan usaha ini apa? Pengalaman paling pahit kalau itu tidak pernah ya. Jadi misalkan ada akses point yang alatnya kurang
sehat itu bisa bikin ngeluh. Ngeluh ya. Itu biasanya karena faktor usia atau baru beli itu rusak. Ya namanya juga elektronik Pak. Iya ya, oke. Tapi perawatan kontinu ya selalu ya. Kalau perawatan tetap. Oke. Berapa MB paling cepat mas? Satu rumah ada dibatasi ya, speednya. Untuk speed tergantung biaya bulanan Pak. Kalau 100.000 saya kasih 4 sampai 5 mega. Berarti ada yang juga yang tidak 100 dong. Untuk warung kan beda lagi. Warung berarti banyak. Warung rata-rata itu bayarnya 150, ada yang 200. Oh, kalau warung gimana mekanismenya? Kalau warung mekanismenya ya intinya sama, cuma speednya aja yang saya tambah. Karena warung kan untuk masyarakat kurang banyak. Jadi mereka warung itu punya password sendiri untuk pelanggan-pelanggannya. Iya. Cocok warung kopi ya, kucingan-kucingan cocok mas. Oke, ada lagi yang mau di-sharekan mungkin? Dari saya sekian saja. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Monggo, silakan. Oke mas, biasanya sebulan itu penghasilan berapa sih mas income-nya? Untuk penghasilan belum tentu ya mas, karena kan mungkin ada alat atau apa yang perlu diganti, misalkan ada penambahan kabel atau alat yang lainnya kan belum tentu setiap bulan. Berarti ada faktor penurunan dari segi Iya. alatnya mas ya? Misal bisa dirincikan mas, berapa gitu? Rinciannya bersihnya ya mungkin 1 bulan 1 bulan ya 5,5 bersih. 5,5 juta. Iya. Itu bagi tim Bagi dua. dibagi 2. Kalau anak buah saya kan yang orang teman saya, maksudnya teman saya yang saya ajak untuk masang itu kan gajinya kan saya ambilkan dari biaya pemasangan. Betul. Biaya pemasangan sendiri. Bersih bro, ya. 5 juta. Bagaimana yang belum punya pekerjaan? Bisa nih kita buat tim ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya silakan. Mas Hendrik. Itu kalau di pasar itu bagus sekali ya. Kalau pasar pasang akses point ya. Di pasar Iya. Kan orang-orang pasar kan banyak mas. misalnya seperti pasar Unting. Iya, pasar Unting, terus pasar Trangkil ya kan. Di sini kan soalnya ada Mas Anang. Ya kan? Nah, itu kan kalau misalkan dia mau di pasar kemudian setiap anggota pasar itu per bulan berapa? Nah, kan bisa jadi. Karena apa? Sekarang itu tadi Mas Anang ya, yang mau menyebarkan pasar lewat online kan? Mas Taufik ya? Oh iya Mas Taufik. Mas Taufik kan mau jual online, Pak. Nah, sekaligus kira-kira di pasar itu ditawari mau internet gratis, misalkan setiap bulan berapa, nggak usah beli kuota. Lumayan itu kalau pasar masuk. Karena dari Telkom itu minimal per bulan 300 mas. Apanya? Bulanannya. Kalau saya kan 100.000. Rata-rata kan dari Telkom langsung 300. Tuh mas, bejal. Kalau ini cuma maksimal 100.000, tapi loss itu kan. Mas Topik, ide ini bisa dimasukkan sebagai salah satu inovasi. Jadi kamu menjualnya lewat internet, kamu juga butuh internet, maka bisa dong menawarkan. Nah, kan seperti itu. Bisa tawarkan yang lain, jadi juga bisa menjual lewat toko onlinemu. Alasanmu sebagai toko online, tapi fasilitasnya butuh internet. Nanti kerja sama Mas Ali. Catat, Mas. Ya. Silakan yang lain. Mas Akmal, jangan lupa ya, Empang itu belum ada wifi. Loh, di sana itu besok itu mau Mas. Mau ada dibangun pusat kolam renang gitu ya. Juga di sana ada tempat pikniknya ya di Tayu itu sekarang itu kan. Kalau yang seperti itu ya butuh internet. Cocok. Atau gini aja, kita kerjasama. Nanti saya akan ke Tayu atau kemana, ke daerah mana yang butuh internet. Nanti saya calling dirimu, kita kerjasama ya. Saya siapkan modal itu kan. Jangan cuma satu desa. Gimana ya? Minimal ya 2 atau 3 desa. Oh gitu ya. Iya, tapi tadi ngomong katanya minimal 5 atau 10 lah. Kalau 10 mungkin saya rasa aman. Saya punya grup Mas.
itu loh, apa namanya, aerobik itu loh. Cewek-cewek ditanya itu. Tante-tante. Ya, bisa itu. Nanti saya bisa ngurusi modal kan lumayan. Oke. Kalau gak ada pertanyaan kita tutup. Terima kasih atas paparannya, ini menginspirasi banget. Dan semoga ini menginspirasi yang lain bahwa Anda jangan nunggu lulus mau mendapat penghasilan. Saya ini loh sudah lulus, sudah sekolah bulan balen seperti itu kan. Tapi tetap yang namanya orang itu, saya bagaimana bisa